Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua tetap semangat dan bahagia. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nina. Kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, kita terlebih dulu belajar tentang organ gerak hewan. Muatan IPA KD 3.1 dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajarnya, coba amatilah gajah, kelinci, burung, dan harimau berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Betul sekali, mereka sedang berjalan atau bergerak. Oh iya, tentunya anak-anak ibu masih ingat ya, bahwa bergerak adalah merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, namun, tahukah anak-anak ibu apa yang dimaksud dengan bergerak? Ya, bergerak adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Allah menciptakan manusia dan hewan itu dilengkapi dengan alat gerak. Coba anak-anak ibu bayangkan jika kita dan hewan-hewan tersebut tidak memiliki alat gerak. Tentu saja kita tidak akan bisa bermain-main, jalan-jalan, dan lari-lari, atau yang lain-lainnya. Nah, bersyukur Allah memberi kita alat gerak. Alhamdulillah, dan kita harus menjaganya dengan baik. Untuk organ gerak, manusia dengan hewan memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama memiliki tulang dan otot. Tulang memiliki alat gerak pasif, dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot dapat bergerak sendiri karena memiliki zat kimia yang dapat menggerakkan otot. Lalu, tulang dan otot ini akan bekerja sama untuk membentuk sistem gerak, sehingga membuat tubuh manusia dan hewan bisa bergerak. Untuk selanjutnya, organ gerak hewan itu memiliki beberapa nama. Nama organ gerak tersebut yaitu kaki, sayap, sirip, otot perut, dan tentakel. Sedangkan fungsi organ gerak itu ada yang digunakan untuk berjalan, terbang, berenang, melompat, melata, dan meluncur. Untuk selanjutnya, jenis hewan berdasarkan tulang belakangnya itu ada 2. Yang pertama, vertebrata atau sering kita sebut dengan hewan yang bertulang belakang. Yang kedua, invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk hewan vertebrata itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, hewan tersebut memiliki tulang belakang. Ciri yang kedua, memiliki kepala, badan,
dan 2 pasang alat gerak. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu alat geraknya berupa rangka atau tulang dan otot. Nah, berikut beberapa contoh rangka atau tulang-tulang hewan vertebrata. Kemudian, untuk jenis-jenis hewan vertebrata itu ada 5 jenisnya. Yang pertama yaitu fiskus atau yang sering kita sebut dengan ikan. Sedangkan yang kedua yaitu reptil atau yang sering kita sebut dengan hewan melata. Yang ketiga adalah amfibi. Hewan ini dalam masa hidupnya pernah mengalami fase hidup di darat dan pernah mengalami fase hidup di air. Untuk jenis hewan yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia ini hewan yang memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Bisa juga disebut dengan hewan yang menyusui. Dan yang terakhir yaitu aves atau yang sering kita sebut dengan burung atau bangsa burung. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ayo cobalah identifikasi organ gerak dan fungsinya hewan vertebrata berikut ini. Ikan. Coba anak-anak ibu tebak, apa organ geraknya dan fungsinya? Ya, betul sekali. Ikan memiliki organ gerak sirip untuk berenang. Nah, untuk hewan yang lainnya yang menggunakan organ gerak dengan siripnya yaitu hiu dan lumba-lumba. Lalu apa fungsi dan nama organ gerak yang dimiliki oleh gajah? Ya, betul sekali. Gajah memiliki kaki untuk berjalan. Nah, contoh hewan lainnya yang menggunakan kaki untuk berjalan yaitu harimau. Lalu, kalau pada burung memiliki organ gerak sayap untuk terbang. Contoh hewan lainnya yang bisa terbang namun tidak menggunakan sayap, tetapi menggunakan kulit tipisnya yang seperti sayap, yaitu kelelawar. Sekarang, apa fungsi dan organ gerak yang dimiliki oleh komodo? Ya, betul sekali. Komodo memiliki kaki untuk melata, yaitu berjalan dengan perut sering menyentuh tanah. Untuk contoh hewan yang lainnya yang memiliki kaki untuk melata, yaitu ular. Lalu, kalau pada kelinci melompat menggunakan kakinya. Nah, berikut contoh hewan yang sama-sama melompat menggunakan kakinya, yaitu kanguru. Untuk selanjutnya, jenis hewan berdasarkan tulang belakangnya yang kedua yaitu invertebrata. Untuk hewan invertebrata ini memiliki beberapa ciri.
Ciri yang pertama yaitu hewan tersebut tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan ciri yang kedua, hewan tersebut rangka tubuhnya terletak di luar tubuh. Dan ciri yang ketiga, hewan tersebut memiliki tubuh yang lunak. Nah, berikut beberapa contoh hewan yang termasuk invertebrata. Gurita. Hewan tersebut bergerak menggunakan tentakelnya. Sedangkan yang berikutnya yaitu cacing. Bergerak dengan menggunakan perutnya. Yang berikutnya adalah siput. Berjalan menggunakan otot perutnya. Sedangkan kupu-kupu terbang menggunakan sayapnya. Baiklah anak-anak ibu, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami pembelajaran kali ini, maka ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu soal ada di Bu Pena. Latihan subtema 1, muatan IPA KD 3.1, halaman 26, nomor 1 sampai 5. Ditulis jawabannya saja pada kertas folio bergaris. Dikumpulkan sesuai jadwal kelas 5, yaitu pada hari Rabu pukul 8 sampai 10 pagi pada guru kelas masing-masing. Alhamdulillah, kiranya ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.